Aku hanya tidur dan terbangun dengan perut berotot 9 kotak. Bahkan adikku memerah saat melihatku. Alasannya adalah kemampuan anehku untuk menjadi lebih kuat melalui mimpi. Dalam mimpiku, aku bertarung melawan zombie dan memperoleh ingatan serta kemampuan mereka dari saat mereka masih hidup. Namun, sehari sebelumnya aku hanyalah seorang pecundang dengan nilai energi vital dan darah hanya 0,7. Sementara bahkan kakak perempuan yang mengangkat batu bata di lokasi konstruksi memiliki nilai 0,8. Guruku mengatakan aku tidak punya harapan, ditakdirkan untuk tidak pernah mampu membeli 4 lauk dalam satu kali makan. Ternyata, ini adalah dunia yang mengagungkan kekuatan tempur. 100 tahun yang lalu, banyak monster muncul di bumi, dan senjata api manusia menjadi tidak efektif melawan mereka. Dalam keputusasaan mereka, manusia membangkitkan kemampuan khusus untuk mengalahkan monster-monster ini, membuka era seni bela diri. Nilai energi vital dan darah mirip dengan cakra, mewakili kapasitas energi internal tubuh. Demi memastikan aku bisa lulus dari kelas seniman bela diri, ayahku bekerja 5 pekerjaan dalam sehari hanya untuk membeli 2 botol bubuk peningkat vitalitas agar meningkatkan nilai energi vital dan darahku. Namun aku tahu, itu benar-benar pemborosan uang. Tidak ingin mengecewakan orang tuaku, aku rutin kembali ke kamarku untuk berlatih rutinitas pengkondisian tubuh dasar nasional. Set ke-14 dari latihan siaran siswa sekolah menengah nasional. Dengan menggertakkan gigi, aku nyaris berhasil menyelesaikan 3 pengulangan sebelum pingsan karena kelelahan. Saat berikutnya, seperti biasa, aku menemukan diriku di dalam mimpi ini. Aku mencubit wajahku dengan keras. Sepertinya aku tidur terlalu nyenyak lagi. Ini sudah kali ke-101 aku masuk ke dalam mimpi. Saat itu, seekor zombie mengenakan rompi anti peluru melompat ke arahku. Kau lagi? Kenapa terus mengikutiku? Jijik dengan giginya yang busuk dan tidak disikat selama 2 tahun, bulu kudukku merinding. Sial, aku setidaknya setengah seniman bela diri, dan ini mimpiku sendiri. Kau masih berani menggertakku? Lalu, sepatu ukuran 43 miliku menendangnya di pinggang. Amarah membutakan akalku, dan zombie itu terlempar sejauh 2 meter. Kemudian, aku mengambil batu besar dari tanah dan menghantamkannya ke kepala zombie itu 99 kali, sampai otaknya muncrat dan akhirnya berhenti bergerak. Sepertinya kelemahan zombie adalah kepalanya. Setelah rusak, ia berhenti berfungsi. Saat itu, segumpal asap mengepul ke arahku. Apa ini? Kepalaku sangat sakit. Lalu berbagai ingatan, seorang pria membanjiri pikiranku. Seorang prajurit, teknik pernapasan penguatan tubuh, binatang-binatang menakutkan. Pria ini tampaknya sangat kuat. Mungkinkah ini adalah ingatan orang itu sebelum ia mati? Saat sedang merenungkan hal ini, seekor zombie lain menerjangku. Tubuhku secara refleks bereaksi dengan gerakan tangkap, alih, dan lepaskan dalam satu gerakan mulus, menjatuhkan zombie itu ke tanah. Benarkah ini aku? Aku bisa merasakan aliran kekuatan yang terus mengalir melalui tubuhku. Tampaknya membunuh zombie tidak hanya memberiku ingatan mereka, tapi juga kekuatan mereka. Begitu mudah mendapatkan pengalaman yang telah dikumpulkan orang lain seumur hidup. Saat aku sedang kagum betapa luar biasanya mimpi ini, sebuah suara tak sabar membangunkanku. Ternyata itu suara adikku yang memanggilku untuk makan. Adikku dan aku benar-benar bertolak belakang. Meskipun usianya beberapa tahun lebih muda, dia adalah perwakilan jenius sekolah. Nilai energi vital dan darahnya hampir mencapai tingkat 1 seniman bela diri. Jadilah aku kakak yang membuatnya cemas. Belum lagi, saat aku melepas kausku yang basah kuyup, aku terkejut melihat bahwa fisikku telah menjadi sangat bagus. Aku tidak merasa lelah dan tubuhku terasa penuh energi. Bukan hanya itu, aku juga mengingat semua ingatan dan berbagai teknik tempur yang diwariskan dari zombie itu. Ternyata semua yang ada dalam mimpi itu nyata. Saat berikutnya, nafsu makanku yang tiba-tiba meningkat dengan mengerikan membuatku terkejut. Keluargaku. Ayahku tertawa dan berkata, "Anak laki-laki memang harus banyak makan untuk meningkatkan nilai energi vital dan darahnya." Ayah, dia sudah 18 tahun. Apa ayah pikir hanya dengan makan bisa meningkatkan energi vital dan darah? Mungkin nilai energi vital dan darahku memang benar-benar meningkat di dalam mimpi.
Setelah makan malam, aku diam-diam pergi ke gym seni bela diri di sebelah. Tiba-tiba cahaya hijau muncul, dan aku terkejut melihat informasi yang ditampilkan di panel di atas. Apa? 0,96. Itu naik 0,2 hanya dalam 1 jam. Beberapa orang biasa mungkin butuh 2 tahun untuk meningkat 0,1. Lalu aku menutup mataku dan mengumpulkan kekuatan di tanganku. Saat itu, semua teknik tempur dan pengalaman pria dengan rompi anti peluru dari sebelumnya terpatri di pikiranku. Aku kemudian melancarkan pukulan terkuatku. Ding, 1,13. Kenaikan ini bahkan melampaui standar nilai energi vital dan darah. Karena itu, aku tidak bisa tidur di malam hari karena insomnia. Karena tidak bisa tidur, aku pun memutuskan berlatih latihan siaran. Saat aku melemparkan pukulan demi pukulan, aku mendapati tubuhku secara tidak sadar melakukan serangkaian teknik tinju yang sangat kompleks. Ternyata ini adalah teknik penguatan tubuh yang dipelajari zombie itu sebelumnya, dan kini telah terukir dalam tulangku. Tampaknya ini adalah harta sejati dari mimpi itu. Namun, saat berikutnya aku merasa lesu. Rasa lapar yang sangat kuat menyelimuti diriku. Selesai sudah. Kenapa aku sangat lapar? Apa ini karena nilai energi vital dan darahku telah meningkat dan tubuhku tidak bisa mengikuti pasokan energi? Makanan biasa tidak bisa mengisi kembali energinya. Aku butuh suplemen nutrisi, tapi memikirkan penghasilan keluargaku saat ini, aku tidak mampu membeli bahan obat-obatan yang mahal itu. Aku harus mengandalkan diriku sendiri. Tampaknya sangat sulit bagi keluarga miskin untuk menghasilkan seorang sarjana top. Bagi seseorang seperti adikku, itu hanya bisa terjadi karena bakat yang luar biasa. Dan sekarang, satu-satunya cara untuk meningkatkan penghasilan mungkin adalah beasiswa sekolah. Setiap tahun, sekolah menyediakan banyak sumber daya bagi siswa-siswa yang luar biasa. Jadi dalam ujian pertarungan perguruan tinggi besok, aku harus menunjukkan bakat dan kekuatanku untuk mendapatkan beasiswa itu. Keesokan harinya, ketika temanku yang gendut melihat tubuhku yang berotot, dia tak bisa menahan kekagumannya. Apa yang sudah kamu lakukan? Aku hampir tidak mengenalimu hanya dalam beberapa hari. Lalu kami menuju ke lapangan, latihan pertarungan. Kelas hari ini diajar oleh seorang seniman bela diri tingkat 2 dengan bekas luka besar di tangannya. Seorang pria yang benar-benar pernah bertarung melawan binatang buas di medan perang. Dia lalu mengajarkan kami beberapa set tinju tempur. Tapi aku merasa teknik yang dia tunjukkan terlalu sederhana dibandingkan dengan gerakan rumit zombie dalam mimpiku. Kemudian, guru itu meminta seorang murid untuk maju sebagai demonstrasi. Tidak mengejutkan, kesempatan untuk pamer ini jelas ditujukan untuk Yan. Lagi pula, para guru di akademi juga ingin mengambil hati dia. Bukan hanya keluarganya memiliki tambang, tapi bakatnya juga luar biasa. Sekarang dia hampir memiliki kekuatan seorang seniman bela diri tingkat 1. Keduanya lalu melakukan demonstrasi tinju tempur di atas panggung setelah latihan mereka. Guru dengan sopan menunjukkan beberapa aspek dari teknik Yang. Yang Yi berpikir dalam hati, "Kau berani mengajariku? Aku adalah seniman bela diri tingkat 2, sedangkan kau hanya umpan meriam di medan perang." Lalu, segmen pertarungan praktis dimulai. Untuk menonjolkan keunggulan Yifei, guru bahkan bertanya, "Apakah ada siswa yang ingin sparring dengan Yifei?" Melihat para siswa yang menundukkan kepala, guru merasa tak berdaya. Siswa-siswa ini terlalu penakut untuk meraih kehebatan. Ini adalah kelas terburuk yang pernah aku ajar. Sepertinya hanya Yifei yang cukup baik. Namun, saat berikutnya, guru itu terkejut karena ia melihat sepasang mata yang menatap tajam dari bawah. Tatapan tajam itu hanya dimiliki oleh mereka yang pernah mengalami medan perang. Tampaknya masih ada bibit unggul di kelas ini, pikirnya. Kemudian, aku dipanggil oleh guru untuk bertarung melawan Yifei. Si gendut di sampingku menyuruhku segera menolak. Jika aku terluka dalam pertarungan ini, itu akan langsung memengaruhi ujian terpadu yang akan datang dalam beberapa hari. Tapi, aku menatapnya dengan tenang, memberi isyarat bahwa aku sudah cukup terlatih selama beberapa hari ini dan seharusnya baik-baik saja. Anak muda ini tenang
dan tak tenang. Ayo. Sebuah tangan besar dengan cepat melayang ke wajahku. Anak kecil, tahukah kau apa yang paling penting dalam pertarungan nyata? Mengendalikan jarak antara dirimu dan lawan. Memprediksi jarak lawan. Mengamati gerakan mereka. Atau memilih strategi tempur yang tepat sasaran. Tidak. Yang paling penting adalah jarak antara nilai energi vital dan darahmu. Dan milikku. Tepat saat tinjunya berjarak 1 sentimeter dariku, seluruh penonton terdiam, khawatir akan keselamatanku. Tapi pukulan itu justru membuat ekspresi wajah Yang Yi kaku. Sementara itu, gerakannya yang lambat seperti siput telah terlihat jelas olehku. Aku dengan cepat berjongkok, lalu melayangkan hook kiri yang kuat ke wajahnya, mengirimnya terbang sejauh 20 meter. Pemandangan ini tidak hanya mengejutkan teman-teman sekelas, tapi bahkan aku sendiri pun terkejut. Guru, yang curiga aku menggunakan ramuan khusus, memutuskan untuk membawaku untuk diinterogasi. Ia lalu ingin membawaku ke kantor untuk pemeriksaan. Aku tidak menjelaskan apapun dan hanya meletakkan tanganku di pemindai, membuat guru terkejut saat melihat panel. Atribut ini sudah setara dengan seniman bela diri tingkat 1 resmi. Bahkan di seluruh kota Sungai Putih, ini sudah tergolong jenius. Mengetahui bahwa nilai energi vital dan darahku telah naik dari 0,8 menjadi 1,5 hanya dalam setengah bulan, guru dalam hati menyebutku monster. Karena itu, ia ingin menempatkanku di kelas yang lebih baik dengan guru-guru yang lebih berkualitas. Tapi aku menolak. Bagaimanapun, tidak ada guru yang bisa membuatku berkembang secepat mimpi. Guru itu kemudian mengeluarkan sebuah kartu emas hitam dengan isi setidaknya beberapa ratus. Kalau begitu, sekolah hanya bisa memberimu dukungan finansial. Namun, ada satu syarat. Aku harus mewakili sekolah dalam penilaian kamp distrik militer bulan depan. Tentu saja aku tidak akan menolak uang gratis seperti itu. Tapi aku menegaskan satu hal. Sekolah tidak boleh membatasi kebebasanku untuk menghadiri kelas. Karena aku masih perlu bermimpi di rumah. Sesampainya di rumah, aku terus melawan monster dalam mimpiku untuk naik level. Namun, monster-monster itu tidak terlalu kuat, jadi peningkatanku terbatas. Berdasarkan ingatan zombie itu, aku pergi ke tempat yang disebut sebagai Markas 1359 untuk mengungkap rahasia apapun yang ada di sana. Dinding-dinding di sini tebalnya lebih dari 30 meter. Pertempuran macam apa yang bisa menyebabkan kehancuran sebesar ini? Saat itulah aku melihat seorang zombie berambut putih duduk di menara komando. Mata kami saling bertemu dan aku merasa seolah-olah jiwaku dilemparkan kembali, tercabik-cabik. Tampaknya seseorang tidak boleh mendekati tempat ini tanpa kekuatan yang memadai. Setelah itu, aku mengikuti ingatan si zombie ke sebuah ruangan gelap. Sebuah batu bercahaya di sana menarik perhatianku. Saat aku menyentuhnya, ledakan cahaya hijau muncul, lalu sebuah suara bergumam. Selamat datang di Eternal Sky Technologies. Dari situ aku mengetahui tentang kehancuran dunia ini dan mimpiku. Aku tak menyangka sistem bela diri sekuat itu pun tidak mampu menahan serangan monster. Tapi, mengapa pembagian sistem bela dirinya tampak sama dengan milik kita? Aku kemudian menelusuri sejarah dunia ini, tapi adegan berikutnya membuatku terkejut. Ini adalah dunia kita, 10.000 tahun di masa depan. Dunia telah dihancurkan oleh monster, dan umat manusia yang tersisa telah meninggalkan planet utama. Aku lalu menggunakan sistem untuk membuka informasi tentang diriku. Ternyata aku hanyalah seorang warga sipil yang belum menikah dan meninggal di usia 28 tahun. Namun, saat aku mencoba mengakses informasi tentang adikku, muncul peringatan, izin tidak memadai, sampel darah dan login gen diperlukan. Aku tidak menyangka metode elf ini untuk mengambil darah begitu unik. Sial. Sesaat kemudian, sistem mendeteksi gen manusianya dan langsung mengaktifkan rencana penyalaan, menghubungkan ke basis data. Tapi setelah koneksi berhasil, saat aku memeriksa informasiku lagi, semuanya telah berubah. Sekarang, aku memiliki izin tingkat 2, lulus pertama dari River College, bergabung dengan distrik militer 3 tahun kemudian, dan meninggal di zona pertempuran selatan pada usia 37 tahun, belum menikah, dengan pangkat letnan. Mungkinkah peningkatan kekuatanku yang tiba-tiba mengubah sejarah? Bagaimanapun juga,
Perjalananku sebelum usia 18 tahun persis sama, bahkan hingga kemampuan surgeon saat ujian masuk perguruan tinggi. Aku lalu menggunakan basis data untuk mencari teknik terbaik yang cocok untuk seniman bela diri tingkat 1 sesuai izin aksesku saat ini. Muncul 3 teknik. Teknik penyempurnaan tubuh stelar, metode pernapasan alami, dan teknik visualisasi kristal. Meskipun semuanya adalah teks pengantar, mereka diciptakan oleh para ahli tingkat 11. Padahal, kekuatan tertinggi di dunia kita saat ini hanyalah tingkat 9. Betapa mengerikannya tingkat 11 itu. Aku pun mulai berlatih di tempat, memfokuskan diri pada teknik untuk memperkuat tubuh, membudidayakan energi internal, dan meningkatkan kekuatan mental. Teknik-teknik ini 1000 kali lebih kuat dari praktik saat ini. Keesokan harinya aku bangun dengan wajah lelah, tapi aku merasakan perbedaan dalam tubuhku. Bau busuk ini pasti adalah kotoran yang dikeluarkan dari tubuhku. Sekarang, setelah aku memiliki semuanya, aku memutuskan untuk mencoba membuat obat. Aku hanya perlu menemukan laboratorium farmasi, yang bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh orang biasa karena sangat berharga. Aku bertanya ke 15 apotek di 9 jalan, dan tidak satu pun yang bersedia menyewakan tempat mereka padaku. Merasa putus asa, aku berjalan ke sebuah apotek tua dan reot. Di bawah ancaman dan bujuk rayuku, petugasnya akhirnya setuju untuk membiarkanku menggunakannya selama 3 jam. Kalau tidak, dia akan mendapat masalah saat bos kembali. Karena ini adalah pertama kalinya aku membuat obat, aku dengan hati-hati mengeluarkan bahan-bahan dan mencampurnya sesuai rasio dalam resep, akhirnya menghasilkan cairan berwarna merah keunguan. Namun, aku hanya menyesap sedikit, dan pada saat berikutnya rasa sakit yang tajam menyerangku. Rasanya seolah-olah tubuhku sedang disayat dan dibakar. Rasa sakit itu berlangsung selama 2 menit. Aku tidak menyangka obat itu begitu kuat. Itu langsung mengisi kembali kekurangan energi vital dan darahku yang disebabkan oleh peningkatan pesat akhir-akhir ini. Yang paling penting, efek sekuat itu tidak memiliki efek samping. Benar-benar produk dari 10.000 tahun ke depan. Tiba-tiba terdengar ketukan cepat di pintu. Ternyata pemilik apotek kembali lebih awal. Si penjaga toko mendesakku agar segera melarikan diri lewat jendela. Jika ketahuan, dia pasti dipecat. Benar saja, pemilik toko perempuan itu kembali dan langsung memecatnya di tempat. Karena sangat memperhatikan kebersihan, dia bahkan ingin mencuci semua peralatan. Dia lalu mulai meminum obat yang baru saja ia bawa pulang. Tidak, ini tidak efektif. Reaksinya terlalu rendah. Ternyata pemilik toko itu adalah putri dari perusahaan farmasi He yang dulunya sangat terkenal. Tapi sekarang dia hanya memiliki toko kecil ini. Dia meneliti cairan obat setiap hari dengan harapan suatu hari bisa mengembalikan kejayaan keluarganya. Namun kenyataan terus menghancurkan tekadnya karena tak ada terobosan selama bertahun-tahun. Tapi kemudian dia melihat tabung uji yang tanpa sengaja aku tinggalkan di sudut. Ini pasti ditinggalkan oleh orang itu dan bahkan merusak peralatanku. Tapi pada saat berikutnya, aroma dari obat itu melayang ke hidungnya. Hanya obat-obatan dengan tingkat tertentu yang mengeluarkan aroma. Karena penasaran, dia mencicipinya dan ekspresi terkejut langsung muncul di wajahnya. Pada saat berikutnya, pemilik toko itu berlari keluar dan berteriak dengan cemas. Siapa barusan itu? Dia pasti seorang master. Obat yang dia buat 10 kali lebih baik daripada apapun yang ada di pasaran saat ini. Dan bahan yang digunakan sangat murah. Bakat seperti itu harus segera direkrut. Ketika dia mengetahui dari si penjaga toko bahwa master itu ternyata hanya seorang siswa SMA, pemilik toko sangat terkejut. Mungkinkah monster seperti itu benar-benar ada? Di sisi lain, aku masih tenggelam dalam mimpiku, bertarung melawan zombie. Lawan hari ini adalah zombie seniman bela diri tingkat 4. Mari kita lihat apakah aku bisa melawanmu. Aku menangkis serangan zombie itu secara langsung, tapi dampaknya yang sangat kuat membuatku merasa seolah lenganku patah. Sepertinya aku tidak bisa menahannya secara frontal, jadi aku menggunakan kelincahanku untuk menyerangnya secara tiba-tiba. Akhirnya, setelah 2 jam bertarung, aku berhasil membunuhnya. Pada saat berikutnya, kenangan membanjiri pikiranku.